Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas fungsi Excel lagi ya. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe, like, comment, and share video ini, dan semoga bermanfaat video ini bagi teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas fungsi-fungsi yang ada di Excel, yaitu terutama fungsi logika ya. Yang kemarin kita sudah membahas fungsi AND, fungsi if, fungsi multi if ya. Dan kali ini kita akan membahas fungsi not, or, dan if and a atau if. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video bagaimana fungsi if dan multi if dan and, silahkan teman-teman bisa klik link video di atas ini untuk mempelajari fungsi multi if, fungsi if, dan fungsi and ya. Dan tonton sampai selesai, dan kalau sudah selesai baru bisa teman-teman masuk ke video saat ini. Baik, kali ini kita akan membahas fungsi not terlebih dahulu ya. Jadi fungsi not adalah menghasilkan nilai true jika kondisi yang diuji salah, dan menghasilkan nilai false jika yang diuji benar. Maksudnya gimana? Jika ini saya kasih contoh di sini, ini kondisi. Jika kondisi yang diuji salah, di sini salah, maka akan menghasilkan true. Ya, jika kondisi yang diuji salah, maka akan menghasilkan true. Dan jika kondisi yang diuji benar, maka menghasilkan false ya. Jadi fungsi not adalah fungsi jika kondisi yang diuji salah, maka menghasilkan true, atau ini bisa disebut dengan benar, ini salah. Dan jika kondisi yang diujinya benar, maka akan menghasilkan salah. Itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Jadi kondisinya, jika kondisinya yang diujinya salah, maka akan menghasilkan benar. Jika kondisinya yang diujinya benar, maka akan menghasilkan salah. Itu ya teman-teman ya. Semoga dipahami. Dan kembali kita ke contoh. Ini contohnya. Fungsi bentuk penulisannya itu adalah sama dengan, ingat teman-teman, sebelum menulis fungsi itu diawali dengan sama dengan not, buka kurung, tutup kurung, logikanya seperti apa. Nah, di sini ada contohnya. Sama dengan not F7 lebih dari 60. Pertanyaannya, F7 itu lebih dari 60 apa tidak? Lebih dari 60 ya, berarti jawabannya itu ya. Di sini false. Kenapa? Karena ini kembali lagi. Jadi kalau kondisinya ya, maka akan, jika kondisinya ya, maka akan false. Ya. Nah, contoh ya bawah 60 kita rubah dulu di sini. Ini jadi 43 contohnya. Sama dengan not, buka kurung, F8 lebih dari 60. F8 apakah F8 lebih dari 60? Tidak. Ya. Karena 43 berarti kurang dari 60 seharusnya. Ini lebih dari 60. Jawabannya tidak. Berhubung fungsi not itu kebalikan dari benar dan salah, maka akan menghasilkan true. Itu ya teman-teman ya. Nah, kondisi seperti ini bisa teman-teman aplikasikan di berbagai permasalahan yang ada di kerja. Gitu ya. Jadi kalau kita baca
Apakah F8 lebih dari 60? Jawabannya tidak. Seharusnya. Tapi berhubung tidak, ada fungsi tidak di sini, jawaban tidak berarti ya. Jawaban tidak berarti ya. True, menghasilkan. Oke, ini cara penulisan kedua. Kita gabungkan dengan fungsi itu. Oke, kembali lagi. Sama dengan jika tidak F9 kurang dari 60, maka menghasilkan lulus. Sampai sini argumen ini, ya. Sampai sini. Kalau tidak sesuai redaksi yang ini, maka akan menghasilkan gagal. Maka kita enter, lulus. Kenapa lulus? Karena F9 kurang dari 60 itu tandanya tidak lulus atau gagal, ya. Berarti gagal sama dengan true atau benar, ya. Gagal sama dengan benar. Lihat ke sini lagi. F9 kurang dari 60, pertanyaannya benar apa salah? Pertanyaannya F9 kurang dari 60 itu salah, ya kan? Pertanyaan salah, jawabannya salah. F9 itu kurang dari 60 itu jawabannya salah. Kalau jawabannya salah, maka fungsi not ini membenarkan jawabannya. Jadi kalau di sini salah, maka akan menjadi benar atau lulus. Kita enter, atau lulus. Seperti itu yang bisa dipahami teman-teman, ya. Itu fungsi dari fungsi not. Jadi kalau kita baca sama dengan if not F9 kurang dari 60, maka akan menghasilkan lulus atau gagal. Berhubung di sini ada not, maka ini dibalikan logikanya. Karena ini redaksinya salah, F9 itu tidak kurang dari 60, maka akan menjadi benar. Maka di sini kita tulis lulus. Gitu ya teman-teman, ya. Itu fungsi OR. Semoga teman-teman bisa paham dan silahkan dipraktekkan buat kolom seperti ini, buat logika seperti ini, fungsi seperti ini, dan praktekkan di komputer teman-teman. Itu fungsi not, ya. Jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di bawah. Nah, kita lanjut ke fungsi OR. OR itu kalau bahasa Indonesia itu atau, ya. Ini cara penulisannya. Kita taruh di bawah cara penulisannya. Atau D8 lebih dari 60 dan E8 lebih dari 60, maka menghasilkan false. Kok bisa seperti ini? Kenapa? Karena OR adalah fungsinya menghasilkan nilai true jika beberapa argumen bernilai benar dan bernilai false jika semua argumen bernilai salah. Ya, itu ya. Jadi fungsi OR adalah fungsinya untuk menguji dua argumen atau lebih jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen bernilai salah. Menghasilkan nilai itu jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen bernilai salah. Ini kebalikan dari fungsi N, ya. Jadi kalau argumen 1 dan 2 ada yang true, maka bernilai benar. Nah, di sini bernilai benar kalau kita kasih warna. Dan bernilai salah. Jadi
menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen bernilai salah. Jadi OR itu harus semuanya salah baru akan false. Salah satu yang ada yang benar maka atau salah satu ada yang true maka akan bernilai benar. Oke, kita contohkan di sini. D8 lebih dari 60, E8 lebih dari 60. Benar apa salah? Benar. Ya. Benar apa salah? Benar. Redaksinya benar. Nah, kalau kita pertanyakan redaksi ini ke argumen yang di sini, maka bernilai salah. Kenapa? Karena D8 itu tidak lebih dari 60. Berarti bernilai false. Coba kalau kita di sini 70, maka true. Jika D8 lebih dari atau kita baca dulu. Atau D8 lebih dari 60, nilainya false karena kurang dari 60. E8 lebih dari 60, nilainya true karena memang 70, lebih dari 70. Berarti dua argumen ini ada yang benar, ada yang salah. Berhubung fungsi OR itu adalah menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen bernilai salah. Ini ada yang benar, maka akan menghasilkan true. Kalau semuanya salah, contoh di sini 43, maka menghasilkan false karena sebuah argumennya salah. Ya, semua sel yang ininya salah atau tidak sesuai dengan argumen yang di sini. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Oke, kembali lagi ke sini. Kita kasih seperti ini. Di sini kita gabungkan dengan if ya. Jika F8 true, maka lulus. Jika F8 true, maka lulus. Dan jika tidak true, maka tidak lulus. Maka ini false, tidak lulus. Jika F8 sama dengan true, maka lulus. Kalau tidak true, tidak lulus. Itu ya posisinya ya. Paham ya di sini ya. Ini sangat sederhana redaksi saya. Redaksinya sangat sederhana. Ya. Nah, penulis yang kedua. Jika atau D8 lebih dari maksudnya kita gabungkan ya penulisan antara OR. Jika atau D8 lebih dari 60, E8 lebih dari 60 akan menghasilkan true. Ya, kalau kita tulis secara bersamaan ya. Jadi kalau ini kita tulis secara bersamaan, yang ini ya. Kalau yang ini kita tulis kita ngambil dari sini dan ini ngambil dari sini. Kalau kita sudah paham fungsi if, cara menulis fungsi-fungsi di Microsoft Excel, maka kita cukup menulis satu kali di sini dengan redaksi seperti ini. Jika atau karena kita menggunakan dua fungsi ya antara OR dan if, maka dua fungsi yang kita masukkan. Jika atau D8 lebih dari 60 dan E8 lebih dari 60, maka menghasilkan true. Kalau menghasilkan true, maka menghasilkan lulus. Jika tidak true dan tidak lulus, maka menghasilkan tidak lulus. Dipahami teman-teman ya? Jadi kalau kita baca dari awal, jika atau D8 lebih dari 60 dan E8 lebih dari 60,
lebih dari 60 nggak pertanyaannya? Tidak, ya kan? Karena D855 E843, jadi salah, ya kan? Tidak sesuai dengan argumen di sini, maka akan menghasilkan false. Dan kalau false menghasilkan tidak lulus, kita enter, maka tidak lulus. Itu contoh dari fungsi OR ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan sisipkan di bawah. Nanti saya jawab sebisa mungkin. Paham teman-teman ya. Jadi kalau saya bacakan, jika atau D8 lebih dari 60 dan E8 lebih dari 60, maka akan menghasilkan true. Kalau hasilnya true, maka akan menghasilkan lulus. Kalau hasilnya false, maka akan menghasilkan tidak lulus. Itu ya teman-teman ya, untuk fungsi OR. Nah, silakan teman-teman bisa ini kita buat seperti ini biar teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang ada. Nah, silakan teman-teman ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Seperti ini ya. Ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Nah, seperti ini. Silakan dipraktekkan di komputernya masing-masing. Semoga dipahami ya untuk fungsi OR. Dan kita lanjut ke fungsi if and a. Ya, dan kita lanjut nanti ke fungsi if and a ya. Video yang akan datang kita akan membahas if not ya. Jadi teman-teman pantengin terus channel ini dan nyalakan loncengnya, subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang.